Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Risma Tusadia. Dan pada video kali ini Risma akan membahas tentang ekologi sastra, yaitu dengan kajian cerpen Rob karya Adi Zamzam. Saksikan terus ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Terima kasih. Isu mengenai lingkungan pada dekade ini semakin senter terdengar di beragam media. Peningkatan aktivitas manusia dalam berbagai aspek kehidupan menjadi pemicu isu tentang lingkungan hidup makin marak terdengar. Fenomena ini menjadi semacam bom waktu yang di kemudian hari dapat mendatangkan musibah bagi kelangsungan hidup manusia. Seiring gencarnya para aktivis lingkungan menyerukan suara tentang upaya penyelamatan lingkungan. Di sisi lain, sikap masyarakat justru semakin tidak sadar dengan pentingnya kelestarian lingkungan di masa kini pun mendatang. Dikotomi ini sungguhlah berkontradiksi, padahal lingkungan dapat menjadi salah satu elemen pemicu munculnya berbagai permasalahan, baik segi sosial maupun kesehatan. Hal tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut, tak mustahil keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, akan terancam. Bahasan antara sastra dengan lingkungan maupun sebaliknya merupakan khazanah kesastraan Indonesia, mengingat Indonesia kaya akan limpahan hasil alam. Keuntungan besar inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penulisan sastra ekologis. Kaitan sastra dengan ekologi disebut sastra ekologis. Apalagi di balik kekayaan alam tersebut banyak bermunculan sikap manusia yang tak mengindahkan kelestarian lingkungan, dari merusak, mencemari, mengotori sampai pada mengeksploitasi alam. Isu-isu mengenai lingkungan hidup juga menjadi salah satu tema dari nilai kemanusiaan dalam sastra. Ekokritik memberikan perhatian terhadap hubungan timbal balik antara karya sastra dengan lingkungan hidup, termasuk hubungan dengan realitas sosial budaya dan fisik yang biasanya menjadi perhatian dalam ekologi. Baiklah, langsung saja kita membahas ekologi sastra dalam cerpen Rob karya Adi Zamzam. Salah satu cerpen karya Adi Zamzam yang berjudul Rob. Cerpen ini pernah diterbitkan di media massa Kedaulatan Rakyat edisi 2 Juli 2017. Sudut pandang cerita memilih tokoh Budi sebagai sentral penceritaan, kisah Budi sebagai tokoh utama dalam cerpen yang mengalami konflik batin, sebagai akibat dari fenomena banjir rob di daerahnya yang tak pernah usai. Banjir telah menjadi sebuah kebiasaan yang mau tidak mau harus ia terima bersama warga lainnya. Semasa Bapak Budi masih hidup, beliaulah yang selalu memperjuangkan kesejahteraan warga desa, salah satunya dalam pembangunan sarana dan prasarana milik desa. Terlihat pada kutipan tersebut, daerah Tambak Mulyo, Tambak Rejo, Bandar Harjo, sampai Bedono merupakan daerah pesisir utara Semarang. Daerah tersebut merupakan langganan banjirop. Fenomena banjirop di Semarang Utara menjadi perhatian bagi Adi Zamzam. Ia mengangkat cerpen berlatar banjirop yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara warga dengan pemerintah daerah. Melalui cerpen Rob, penulis menggunakan tokoh Budi sebagai sentral cerita. Bapak Budi diceritakan memiliki andil besar dalam pembangunan di desanya. Ia berperan aktif mengurus kesejahteraan warganya. Hal tersebut sungguh berkontradiksi dengan Pak Kades yang notabene mempunyai kekuasaan untuk mengatur serta menyejahterakan warganya. Salah satu wujud perjuangan Bapak Budi adalah dengan melibatkan diri secara aktif dalam usaha pembangunan jembatan di daerahnya. Di suatu senja, besar keinginan Budi menjenguk makam bapaknya. Ia berharap bisa segera membagikan kebahagiaan dengan sang bapak. Namun, banjirop telah merendam pemakaman, termasuk makam Bapak Budi. Harapan itu sirna sudah. Banjirop makin tak terkendali. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut. Nah, terlihat meskipun warga sudah berulang kali menguruk tanah sekitar pemakaman agar lebih tinggi, namun banjir rob terus merendamnya berulang-ulang kali. Warga desa merasa benar-benar jengkel dengan banjir rob yang terus melanda. Aktivitas warga desa pun menjadi begitu terganggu. Kesalahan manusia menjadi penyebab banjir rob yang tak pernah usai di daerah Semarang Utara. Sang penulis mendeskripsikan dengan jelas dampak yang diakibatkan dari banjir rob yang kerap melanda.
Nyatanya, fenomena kerusakan lingkungan sebagai sumber utama adalah sikap manusia yang tak bertanggung jawab. Pembangunan fisik yang terus berlanjut, ditambah lagi kurangnya pemahaman tentang analisis dampak lingkungan menjadi penyebab banjirop di Semarang Utara tersebut. Daerah resapan air yang harusnya menjadi penyangga atau penampung air beralih fungsi. Bangunan perumahan, pertokoan, sampai perindustrian seringkali memang dibangun di daerah yang kurang tepat. Meskipun banjirop tak pernah selesai, tetapi ketahanan dan ketabahan warga desa masih saja terus terjaga. Mereka masih mampu bertahan hidup di atas gangguan rob yang amat sering merendam pemukiman warga. Hal tersebut dapat dilihat pada paragraf di atas. Fenomena tersebut memberikan pelajaran moral bahwa akar permasalahan dari banjirop merupakan kecerobohan manusia dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu wilayah. Daerah penampungan air memang sudah seyogyanya steril dari berbagai jenis bangunan. Dari berbagai kutipan cerpen di atas, memperlihatkan bahwa pemerintah juga belum bertindak maksimal atas bencana yang amat sering menerpa warganya. Di sisi lain, usaha yang dilakukan warga sebatas penanganan sesudah terjadinya bencana, bukan upaya preventif. Pada akhirnya, cerpen ini memberikan pelajaran moral kepada masyarakat bahwa kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Sastra menjadi alat untuk menyampaikan pembelajaran moral akan pentingnya kelestarian lingkungan bagi kelangsungan umat manusia. Baiklah, itu dia video Risma pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya Risma mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.